nanti kesalah kaprah kita di build itu. Jadi kembali lagi jawabannya, kenapa ada pemikiran begini? Karena kekecewaan masyarakat melihat seolah-olah para tersangka koruptor bebas bermain-main. Nah, oke. Pak Aziz, apa yang bisa dilakukan wakil rakyat melihat yang satu merasa ini praduga tak bersalah, yang ini perlu pembuktian terbalik? Bagaimana Pak Aziz? Jadi begini Mas Tias ya, dalam hukum ini kan ada azas-azas tadi, ada pembuktian terbalik, ada praduga tidak bersalah, kesamaan dalam hukum dan lain sebagainya lah. Sebenarnya pembuktian terbalik ini tidak akan mengganggu kepada azas presumption of innocence maupun azas praduga tidak kesamaan dalam equality before the law. Karena apa? Dia sepanjang dia bisa membuktikan, dia nggak ada masalah. Namun problemnya sekarang, kita jangan bicara terlampau jauh tentang pembuktian terbalik kalau azas legalitasnya belum ada. Ini kan azas legalitasnya belum ada, sehingga nanti kalau ini terus dikembangkan, masyarakat akan bingung. Yang ada aja belum jalan, tambah lagi yang baru. Nah, ini menjadi problem bagi kita. Nah, sehingga nanti dalam penegakan hukum ini makin rancu. Semakin rancu. Saya bisa menyarankan aja, misalkan begini aja. Dalam hal pejabat-pejabat negara, dalam hal-hal lain yang itu. Sekarang dia bisa saja menggunakan produk-produk lain dalam hukum, gitu. Namun yang perlu kita sepakati sekarang, perlu atau tidak pembuktian terbalik dulu. Menurut catatan saya yang pertama, kalau memang dari aparatur penegak hukum ini tidak bisa lagi kita beri kesempatan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kewenangan undang-undang yang ada, baru kita berpikir kepada undang-undang pembuktian terbalik. Karena undang-undang pembuktian terbalik ini, pada saat kita mau memberlakukan, banyak undang-undang yang harus kita evaluasi. Hukum acara, undang-undang kepolisian, sinkron atau tidak dengan itu ya? undang KPK, undang PPS. Kenapa? Karena bagaimana dia melakukan proses pro justia penyelidikan dan penyidikan kalau undang-undangnya tidak dirubah. Ini juga bahaya. Nah, kalau menurut kami yang di DPR ini, kita tunggu dari pemerintah, kalau memang merasa perlu silakan masukkan. Tapi kalau dari teman-teman Komisi 3 DPR RI, kami melihat ini belum merupakan urgensi yang mendesak. Kenapa belum urgensi mendesak? Karena kami masih menaruh harapan kepada aparatur penegak hukum dari baik kepolisian, kejaksaan, KPK dan PPNS itu bisa melakukan fungsi dan tugasnya tupoksinya sesuai undang-undang yang diberikan kepada mereka. Tapi apabila nanti term conditionnya sudah kita lakukan, beri waktu juga tidak bisa, itu baru kita menjadikan alternatif pembuktian terbalik. Namun sebelum ini diberlakukan, kita coba evaluasi siapa sih pengguna alat undang-undang ini, siapa orangnya, pucuk-pucuk pimpinannya. Emang udah maksimal atau belum? Kan begitu, harus dilihat juga. Jadi jangan kita melihat yang sana lebih bagus, tapi yang sebenarnya di sini ini juga bagus. Nah begitu loh. Nah ini dalam hal contoh, kita lagi membahas masalah renumerasi baik di tingkat kejaksaan, kepolisian, ya toh. Kenapa kok KPK dari sisi kesejahteraannya lebih? Kenapa kepolisian dan kejaksaan tidak? Ya, tapi aparat KPK kan juga dari jaksa, dari polisi juga. Justru kan? Itu yang kita pahami. Ini yang harus kita pahami, bagaimana renumerasi ini bisa cepat terwujud, sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat tadi diungkap oleh Pak Hotma itu, bagaimana seorang pegawai negeri, seorang dalam hal penegak hukum bisa mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya kalau di dalam internal dia, di dalam tubuh dia, di dalam keluarga dia juga tidak nyaman. Begitu loh. Kita bisa ngomong di sini sekarang enak nih karena nyaman. Ruangan ber-AC, nyaman. Tapi bagaimana pada saat orang melakukan proses pro justisia? Misalnya di ruang pengadilan, kalau sekarang enak, ada ruang pengadilan pakai AC, nyaman. Waktu beberapa tahun lalu dan di beberapa daerah ada yang belum ada. Dan bahkan banyak yang mereka nggak punya rumah dinas, mereka nggak punya kendaraan dinas. Kemudian biaya operasional untuk membuat berkas perkara itu nggak cukup. Ini harus kita pikirkan dulu. Bukan kita membuat undang-undang, tapi yang menjalankan undang-undang tidak kita perhatikan. Jadi ibarat mobil nih, mobil mau Ferrari kek, mau Kijang kek, mau Honda kek, kalau orang yang nyetirnya baru punya SIM atau sudah punya SIM tapi dia belum sarapan, dia juga nggak bisa run 100 km per jam. Oke, baik Pak Aziz, Bang Hotma, kita akan kembali di sesi yang terakhir. Harapan Anda masing-masing terhadap pembuktian terbalik ini seperti apa? Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini. Merampas hak-haknya karena hidup
hidup hanya sementara, takkan ada yang kau bawa. Berbagilah, kembalikan haknya, karena hidup hanya sementara, takkan ada yang kau bawa. Dulu ia tenang, sungguh menyenangkan. Kini dia gelisah, memandang sekitarnya. Hijau daun-daun semakin menghilang, sejuk terasa, bersih tak ternoda. Sejuk terasa, bersih tak ternoda.